Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita mengenai kata kerja atau verb. Je mange une pomme. Saya makan sebuah apel. Mange dari manger yang artinya makan. Le verbe est le mot qui traduit l'action dans une phrase. Kata kerja adalah kata yang menyatakan aksi dalam sebuah kalimat. Contohnya di sini, je suis étudiant, saya mahasiswa atau saya adalah mahasiswa. Tu as un crayon, kamu memiliki sebuah pensil. Il donne un cadeau, dia memberikan sebuah kado. Elle salit ses draps, dia mengotori spraynya. Nous dormons bien, kami tidur dengan nyenyak. Vous perdez votre portefeuille, Anda kehilangan dompet Anda. Ils savent faire la cuisine, mereka bisa memasak. Elle se baigne tous les matins, mereka mandi setiap pagi. Di sini saya memberikan contoh verb yang mewakili jenis-jenis verb yang ada di bahasa Prancis. Jadi kalau kita lihat lebih dekat, suis dari être yang dalam bahasa Indonesia nggak ada artinya, tapi kita bisa mengartikan dengan adalah. A dari avoir yang arti utamanya memiliki. Don dari donner, memberi. Salir dari salir, mengotori. Dormir dari dormir, tidur. Perdre dari perdre, kehilangan. Savoir dari savoir, mengetahui. Se baigner dari se baigner, mandi. Kata kerja dalam bahasa Prancis itu ada dua bentuk besar ya. Yang pertama bentuk to be atau kata kerja bantu, être dan avoir, dan yang kedua adalah kata kerja utama atau main verb. Kata kerja utama itu berdasarkan akhiran infinitifnya dibagi dalam 4 golongan besar. Yang pertama adalah kata kerja yang berakhiran er, ini donner, akhirannya er. Yang kedua berakhiran ir, salir dan dormir. Dan yang ketiga berakhiran re, perdre, dan yang terakhir berakhiran oir, savoir, dan or ya kalau dibaca. Kalau se-nya ini masuk ke dalam verb er, cuma dia bentuknya pronominal. Nanti kita bahas ini dalam satu video khusus. Kemudian kata kerja ini kalau bertemu atau masuk ke dalam satu kalimat, maka dia akan menyesuaikan dengan subjeknya seperti ini, dan akan berubah. Dan perubahannya ini atau konjugasinya ini itu menyebabkan kata kerja dapat dibagi ke dalam 3 grup besar. Grup pertama adalah grup kata kerja yang konjugasinya atau perubahannya beraturan tipe 1. Grup kedua merupakan kata kerja yang perubahannya atau konjugasinya beraturan tipe 2. Dan grup ketiga adalah kata kerja yang konjugasinya tidak beraturan. Kalau kita lihat contohnya biar lebih jelas, di sini saya ada être, avoir mewakili kata kerja bantu, kemudian rester untuk mewakili kata kerja verb er, choisir mewakili verb ir, boire mewakili verb re. Kalau yang verb oir itu saya tidak masukkan di sini karena oir itu sebenarnya bisa juga dimasukkan ke dalam kata kerja berakhiran ir. Seperti ini kan oir juga nih. Nah, sini kebanyakan orang juga memasukkannya ke dalam golongan kata kerja berakhiran ir. Kita lihat contoh dari être, je suis awal. Saya awal atau saya adalah awal. Tu es étudiant, kamu mahasiswa. Il est enseignant, dia pengajar. Elle est mannequin, dia model. Nous sommes pompiers, kami adalah petugas pemadam kebakaran. Vous êtes chauffeur, Anda adalah sopir. Ils sont les hommes, mereka adalah orang laki-laki. Elles sont les femmes, mereka adalah perempuan-perempuan. Kalau avoir, j'ai 30 ans, saya berumur 30 tahun. Tu as raison, kamu benar. Il a faim, dia lapar. Elle a soif, dia haus. Nous avons de la fièvre, kami sakit demam. Vous avez tort, Anda salah. Ils ont sommeil, mereka mengantuk. Elles ont chaud, mereka panas. Kalau rester itu artinya tetap atau tinggal. Je reste, saya tetap. Tu restes, kamu tetap. Il atau elle reste, ini sama saja. Dia tetap. Nous restons, kami tetap atau kami tinggal. Vous restez, Anda tetap. Il reste, mereka tetap. Elle reste, mereka tetap. Ini kalau contoh kalimatnya, je reste ici, saya tetap di sini. Kemudian choisir artinya memilih. Kalau masuk ke dalam kalimat, dia menjadi je choisis, saya memilih. Tu choisis, Anda memilih, kamu memilih. Il choisit, dia memilih. Elle choisit, dia memilih. Nous choisissons, kami memilih. Vous choisissez, Anda memilih. Ils choisissent, mereka memilih. Elles choisissent, mereka memilih. Boire, meminum. Je bois, saya minum. Tu bois, kamu minum. Il boit, elle boit, dia minum. Nous buvons, kami minum. Vous buvez, Anda minum. Ils boivent, elle boit, mereka minum. Kalau kita perhatikan di sini yang reste atau kata kerja berakhiran er itu perubahannya seperti ini. Yang choisir perubahannya itu hanya pada akhirannya saja. Sementara boire, avoir, dan être itu perubahannya tidak beraturan.
Être sama sekali tidak ada yang beraturan. Avoir sama sekali tidak ada yang beraturan. Boire juga itu tidak beraturan juga. Misalnya di ini boire, ini malah buo. Ini boire. Oke? Jadi berdasarkan perubahannya kata kerja itu dibagi ke dalam tiga maksud saya ke dalam tiga grup ya. Grup pertama akhirannya beraturan, kata kerja yang konjugasinya itu beraturan. Grup kedua yang akhirannya beraturan juga tapi tipe yang kedua. Dan yang grup ketiga itu akhiran tidak beraturan. Verb er itu semuanya berakhiran beraturan seperti ini, kecuali kata kerja aller. Aller atau pergi itu adalah satu-satunya kata kerja yang berakhiran er yang konjugasinya tidak beraturan. Kalau kata kerja berakhiran ir itu setengahnya berakhiran beraturan tipe kedua, tipe ini. Yang akhirannya seperti ini, namun setengahnya juga tidak beraturan. Jadi kalau untuk IR setengah beraturan, setengah tidak beraturan, atau setengahnya grup kedua, setengahnya grup ketiga. Kalau yang berakhiran RE dan OIR itu semuanya tidak beraturan. Oke, jadi saya ulangi sekaligus saya menyimpulkan. Kata kerja dalam bahasa Prancis ada yang golongan kata kerja to be, kata kerja bantu, être dan avoir, dan kata kerja utama rester, choisir, boire. Kemudian berdasarkan akhiran infinitifnya atau akhiran kata dasarnya, kata kerja dibagi menjadi kata kerja berakhiran er, berakhiran ir, berakhiran re, dan berakhiran oir. Jadi ada 4, tapi berdasarkan perubahan akhirannya, maka kata kerja itu dibagi ke dalam 3 grup besar. Yang pertama, kata kerja yang berakhiran beraturan tipe 1. Itu terdiri dari semua golongan verb er, kecuali aller tadi. Yang aller itu dia masuk ke grup 3. Kemudian verb ir itu sebagian berakhiran beraturan tipe 2 seperti ini, dan sebagian lagi berubah tidak beraturan. Sementara semua kata kerja berakhiran re ini juga dan oir itu semuanya masuk ke dalam grup 3 atau kata kerja yang perubahannya tidak beraturan. Informasi tambahan, avoir digunakan yang pertama untuk milik, yang kedua menyatakan umur, benar, salah, penyakit, lapar, haus, panas, dingin, rasa kantuk, dan mungkin ada beberapa lagi. Yang jelas selain ini kita menggunakan être. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga, nom dan article. Le nom et l'article, kata benda dan artikelnya. Kata benda menunjukkan sesuatu yang konkret, sudah jelas, orang, hewan, atau tempat, atau sesuatu, maupun yang abstrak seperti ide. Contohnya, je m'appelle Awal. Saya Awal, il vaut ancien. Dia melihat seekor anjing. La gentillesse est rare. Kebaikan itu jarang. Nah, la gentillesse ini adalah abstrak ya. Awal, nama orang tidak perlu artikel, tapi selain nama orang, dia butuh artikel. Seperti ancien. Seekor anjing. La gentillesse, kebaikan. La ini artikelnya. Artikel dalam bahasa Prancis itu ada 3. Artikel defini atau artikel tentu, artikel indefini, tak tentu, dan artikel partitif. Artikel partitif ini artikel yang digunakan untuk menyertai atau menunjukkan kata benda yang tidak dapat dihitung. Artikel defini itu ada le, la, dan le untuk menunjukkan sesuatu, atau dalam bahasa Indonesia dia bisa berarti itu. Le digunakan untuk kata benda maskulin, la untuk kata benda femina yang tunggal maksudnya, sementara le itu digunakan untuk kata benda jamak baik maskulin maupun femina. Artikel indefini tidak tentu, a untuk mengindikasikan benda maskulin yang tunggal, un benda femina tunggal, de untuk mengindikasikan benda maskulin dan femina yang jamak. Dalam bahasa Indonesia ini bisa berarti sebuah, seorang, dan yang lainnya. Kalau de ini artinya murni beberapa. Contohnya di sini yang artikel defini, sementara sebelah sini artikel indefini. Lihat contohnya, le père, ayah, atau bisa juga artinya ayah itu, tergantung konteks kalimat. Un père, seorang ayah. La mère, ibu, atau ibu itu. Une mère, seorang ibu. Le garçon, anak laki-laki atau anak laki-laki itu. Un garçon, seorang laki-laki, seorang anak laki-laki. La fille, anak perempuan atau anak perempuan itu. Une fille, seorang anak perempuan. L'homme, orang atau laki-laki. Un homme, seorang pria atau seorang laki-laki. La femme, perempuan atau istri, atau perempuan itu atau istri itu. Une femme, seorang wanita atau seorang istri. Le livre, buku-buku atau buku-buku itu. Des livres, beberapa buku. Le table, meja-meja. Des tables, beberapa meja. Le bateaux, kapal-kapal atau kapal-kapal itu. Des bateaux, beberapa kapal. Selanjutnya kita lihat artikel partitif, mengindikasikan benda-benda yang tidak dapat dihitung. Bentuknya du, de la, apostrof, dan de. Ini dia menyesuaikan jenis gender dari kata bendanya. Contoh dari du,
Je mange du poisson. Saya makan beberapa ikan. Tidak jelas berapa jumlah yang saya makan. Oke, yang jelas tidak dapat dihitung. Tu achètes de la viande. Kamu membeli daging. Tidak jelas berapa daging yang dibeli. Il boit de l'eau. Dia minum air putih. Nous buvons des jus. Kami minum jus. Du untuk benda maskula. De la untuk benda femina. DL apostrof untuk benda maskula maupun femina yang berawalan vokal. D untuk benda yang jamak seperti zu ini, jus. Nanti kita bahas ini dalam satu video khusus. Di sini saya hanya ingin menekankan pengenalan saja ya. Selanjutnya adjektif.